udah higher ground, di baliknya ada air, dan ada satu jembatan di atasnya yang high ground banget. Itu yang bikin kalian tuh variabel baik banget untuk bermain di Val Del Mar. Dan yang gue suka dari zona-zona ini adalah karena di pojok kiri banyak penumpukan di pinggir-pinggir kota. Yang kita bakal lihat nanti banyak fight-fight yang close quarter combat. Jarak-jarak dekat, ngadu-ngadu ambil rumah, third party juga banyak. Apalagi di gunung-gunung ini juga bakal banyak fight-fight di pinggir zona-zona juga. Apalagi kita bakal lihat nih ada 3 tim. Kalau teman-teman nanti perhatikan, Boom, TS, dan juga ada FaZe. Ini tuh zona-zona Val Del Mar kayak zaman PMPL dulu gak sih? Yang fight-fightnya ada yang di jembatan, terus ada yang di seberangnya, ngepik-ngepik gitu. Dan saat ini dari Boom yang akan ter-knockdown satu pemainnya. Sementara waktu dari 2 pemain Boom masih aktif juga. Masalahnya dari Zero dan kawan-kawan harus turun mereka. Dan saat ini tim Secret terus menghujani Boom dengan bom. Yami harus diselamatkan terlebih dahulu. Sebenarnya Boom juga kalau sekarang pulang gak ada masalah juga. Iya. Iya kan? Ya udah, siapa yang mau ngejar juga? Bener. 30 poin kalau mau dikejar sama VP. Oh sorry Win, tadi gue Val Del Mar-nya tuh Boom yang sebelumnya ya gak sih? Oh yang sekarang enggak? Ini jauh ke garis pesawatnya. Oh flat-flatnya nggak nyampe. Oke. Dan kalau kita lihat lagi dari tim Boom sekarang mereka dihadang habis-habisan oleh anggota tim Secret kali ini. Satu playernya sudah dieliminasi, satu yang ter-knockdown berhasil di-revive untuk tim Boom Esports. Kembali bangkit lagi dengan 3 anggota playernya mereka. Di bagian area high ground-nya juga masih dijaga dengan sangat detail oleh seorang break dari tim TS. Sedangkan New Era yang kita bahas juga dari awal kayaknya mereka melesat dengan begitu cepat langsung terabas masuk mengambil di bagian area sekitaran gereja kali ini. Turun 1, 2, 3, 4 playernya sedangkan sewaktu-waktu The Xavier juga langsung dipulangkan karena ada ancaman dari Strangers dan juga 69. Oh, udah mulai banyak yang agresif ya. Dan menariknya di sini adalah kalau teman-teman lihat yang hidup adalah peringkat 16 ke bawah kebanyakan. Iya. Iya nggak sih? Yang bawahnya kejar-kejaran poin banget tuh. Iya, itu Nanti udah. Elim ya, El Todak udah 4. Makanya. Yang bawah-bawah tuh nothing tulus, main tabrakan aja. Makanya kalau yang atas ya udahlah ya, santai ya kan. Main apa? Pulang nggak pulang ya Lu udah. mau fight, ya udah fightin gue dah. Iya. Fightin dah sepuas-puasnya lu dah. Makanya. Ini di bawah nih benar-benar tinggi banget sih urge to win-nya atau urge to survive-nya. Ya kalau mereka main kayak gini dari kemarin-kemarin nggak perlu kayak gini sekarang. Gak perlu sekarang betul. Kenapa dari kemarin gak kayak gini? Nah, Coba itu dia. dijawab teman-teman. Itu dia. Itu dia yang terjadi. Dan juga dari tim Secret masih berusaha untuk menjadi gatekeeper dari Boom. Pressure kembali menuju ke arah bagian low ground seorang Frankie. Red dot side connect walaupun memang masih bisa di-trade ke arah bagian depan. Tapi GK pun akan langsung nge-backup kawan-kawannya. Boom hanya menyisakan 1 pemain yang aktif saja. Dan kayaknya selesai untuk Boom Esports. Dia tidak bisa pulang kampung ke Val Del Mar. Yes, Boom memang sudah selesai, tapi kayaknya fight-nya masih belum kelar. Kalau misalnya Fast Clan mereka ingin commit ya, dapetin poin-poin eliminasi. Seperti kawan-kawan lainnya yang coba untuk bisa tambah-tambahan poin eliminasi dari hashtag 16 ke hashtag ke-23. Terpantau sedang memantau juga fight yang tadi baru aja kelar. Sementara waktu di bagian sisi lainnya New Era masih dengan kondisi yang samanya juga. Masih coba untuk bisa melakukan sebuah upaya defense saja. Sedangkan Bigetron lagi-lagi bertemu dengan tim Vowin Donkey ID. Kayaknya dari Bigetron, Vowin juga mereka sering banget ketemu satu sama lain ya Cijel? Beberapa kali ya untuk di PMSL Spring ini. Selain itu juga ketemu sama Vampire juga beberapa kali, Voin-nya ya, Voin. Dan Reizi pun masih bisa mendapatkan 1 pemain kembali di bagian perkotaan, di bagian jalan raya juga lebih tepatnya. Sementara waktu masih dengan 10 tim yang bertahan, kota Val Del Mar sudah mulai padat merayap. Dan Voin Donkey, mereka split. Buset, 21. jauh banget tuh, serius. Gue dari tadi nyariin kan. Di mana ya? Temennya? 1 di jembatan, 1 di rumah bagian kiri arah jam 9. Nah itu Zeta tuh di jembatan. Nah ini Potato di sini. 21 kan. 21. Ini split antar galaksi. Antar ini universe Berarti cuy. universe ya? Tapi ini diwajarkan untuk Voin Kavlo. Kenapa tuh? Enggak, itu pertanyaan. Oh, Itu sebuah kurang maaf ya, kurang jelas tanda bacanya ya. iya. Ini maksudnya mewajarkan kah dengan perubahan atau Wajar gak gitu Iya, pertanyaannya. susah banget. Wajar gak kayak begini Voin? Menurut gua kayak lebih mempertanyakan kok bisa sampai kayak gini gitu. Kok yang 2 bisa di ujung, 2 yang lagi ketinggalan gitu. Itu rotasi goib. Rotasi goib. Ini semua terencana di
otaknya seorang Potato. Ya, ini udah ada di buku taktik game PUBG Mobile Potato. Oke, Ya. oke. Itu adalah taktik rotasi goib dari Split, Potato. split antar planet gitu ya, nama taktiknya gitu. Yes. Sambil melihat dari Team Secret dan juga FaZe Clan beradu. Tapi FaZe Clan selamat dengan adanya 3 Touch yang masih survive. Dan 3 Touch masih bisa menyelamatkan kawan-kawannya. FaZe Clan tuh enak loh, sebenarnya dia tuh masuk dari tempat yang kosong, cuman ya terbuka aja. Dan tadi dia nge-retake tempat ini juga berhasil, 9 eliminations sudah dikunci oleh FaZe Clan sejauh ini. Kenapa dari kemarin nggak main kayak gini ya? Makanya kan tadi pertanyaan gue juga Iya. gitu, ini kenapa dari 16 sampai ke bawah nggak kayak gini dari kemarin-kemarin mainnya. Itu dari kemarin kayak gini mainnya. Nggak pusing sekarang. Iya. Yang pusing tim lain. Bener. Ini yang di atas udah seneng ini. Poin, BTR, Udah Sam9. aman. Jadi dia udah mau apapun tetap lolos. Yang bakal kerja keras dari New Era, 69, Strangers, FaZe Clan, Todak, dan juga Vikings. Bahkan Todak juga berusaha untuk masuk dari arah jalan raya terbuka sekali Todak. Sam9 terus saja memberikan pressure fire menuju ke arah pemain-pemain dari Todak. Bahkan ini smoke juga kalau hilang gue nggak tahu apa yang harus dilakukan Todak sih. Iya, dan juga nggak tahu berapa banyak utility lagi yang masih dimiliki oleh Todak. Karena lihat udah banyak banget yang mereka keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya smoke sudah di pop out lagi untuk melakukan upaya penyeberangan dari satu sisi ke sisi lainnya untuk semakin menyelamatkan posisi dari anggota tim Todak. Dan zonanya semakin membulat lagi, semakin mensenter lagi untuk posisinya saat ini. Sam9, Bigetron, mereka masih nyaman berada di bagian area senternya untuk kali ini. Sedangkan di bagian sisi lainnya berarti hanya tinggal Todak. Terus ada juga untuk tim New Era sama FaZe Clan yang belum masuk secara utuh untuk ke dalam zonanya. Dan gak ketinggalan Zeta yang masih ketinggalan di jembatan berarti di bagian sisi selatan. Nah, itu kayaknya suruh Zeta latihan solo squad deh. Udah lu sana. Oh, latihan dulu hari ini ya? Nah, iya. Solo Oke. squad. Gue masuk ke dalam ya sama Rizak. Oke bang, gitu. Tadi berdua sebenarnya. Enggak, latihan dua-dua. Oh, tapi yang satu keculik Satunya ya. keculik. Keculik tadi kan. Iya, iya, Ketangkap iya. BTR tadi, Veksi kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Benar. Tapi ya sudahlah ya. Sudah terjadi dan tidak ada pengaruhnya juga buat mereka. Yang berpengaruh ini New Era nih. Iya. Ini New Era nih mau gimana ini gregetan banget sih. Ini deg-degan parah sih kalau gua jadi New Era karena dia ada di posisi kuncian di peringkat ke-16 dengan 56 poin. Todak mobilnya udah berasap cuy. Apakah selamat atau tidak? Harusnya sih selamat karena di elimination feeds gak muncul. Zeta maju dengan sangat cepat menggunakan mobilnya di bagian jembatan. Sementara dari New Era masih fokus untuk bisa melawan pemain-pemain dari Vikings. Dan Boin Dangki regroup. COD dia di tengah-tengah tiba-tiba ketemuan. Tapi masalahnya dari Kwang bisa mendapatkan seorang Zeta. Zeta bakal sulit untuk bisa diselamatkan karena posisinya terjepit dari berbagai arah. Iya betul, knockdown dirasakan oleh tim Poin dan bahkan langsung dieliminasi oleh tim Viking. Kuang yang mendapatkan confirm poin eliminasinya dengan knockdown yang didapatkan juga dan upaya regroup yang coba dilakukan oleh Zeta kepada tim Poin ternyata belum membuahkan hasil itu maksimal dan Poin harus bisa survive dengan 2 player terakhir mereka untuk di stage yang ke-6. Baru lagi nih, Apa? abis misah, Eh? kopdar di tengah. Sumpah Poin. Gue gak ngerti lagi tapi lucu sih. Tadi kan lihat ya udah di atas. Ujung-ujung. Ujung-ujung. Iya. Kopdar. Kopdar cuy. Jam 4 ya. Di mana? Itu di rumah yang sebelah Valdelmar kiri. Oke. OTW. ATW. Ketemuan. Aduh lucu banget. Oh, berarti itu nama ini rotasinya rotasi Kopdar. Rotasi Rotasi kopdar. kopdar. Misah dua arah jauh gitu ke Nah. rumah masing-masing. Ya. Kopdar ke tengah. Ketemuan di titik yang berbeda. Oke, Betul. pinter banget ya taktiknya ya. Taktik rotasi dari buku ilmu rotasi Potato. Oke. Potato PUBG M101. Nah, itu. Potato PUBG. PP1 ya. Lanjut. Valdelmar ya, ada New Era nih. Tapi game yang kali ini bakal jauh lebih lama sih. Tahan-tahanan rumah soalnya Iya. kan. Jadi bakal ke drag out lah, ketahan-tahan lama ini gamenya. Tapi bakal seru juga karena makin lama kita lihat nih tim-tim dak-dikduk di game terakhir. Sebenarnya enak banget 69 kalau teman-teman nanti bakal lihat. 69 ini udah nge-split di sisi kiri Valdelmar, tidak ada lawan sama sekali di sisi mereka. Jadi mereka bakal punya jaminan untuk kebawa ke late game paling enggak. Ya karena memang dia yang jatuhnya ngendaliin lah ya dari komplek kiri gitu kan. Yang komplek kanan nih masih banyak nih yang menghuni. Dan 5 detik waktu untuk menentukan circle-nya ke arah bagian mana. Semua punya titik masing-masing dan circle membuktikan. Itu dia ke tengah ke perempatan ya. Ke perempatan zona di mana ada Sam9 juga yang sudah menghuni di satu komplek kecil.
PR untuk Todak, New Era, gimana caranya mereka masuk. Padahal mereka yang butuh poin paling banyak. Todak sudah mulai terlihat di depan sana. Meow sudah mulai menculik satu persatu pemain-pemain Todak yang berkeliaran. Ya betul, coba untuk mendapatkan kembali ke poin-poin eliminasi karena baru 2. Ini masih jauh banget dari target seharusnya yang didapatkan dari tim Strangers terakhir. Chicken 14 poin ya minimal Iya. ya Kavlo ya buat Strangers bisa setidaknya aman buat lolos ke Super Weekend. Masih bisa kok. Masih bisa, kita masih Bisa ada gila. ya masih ada 30 player kurang 4 ya, masih ada 26 lagi mungkin kalau Iya. semuanya. Secara perhitungan algoritma Masih pakai bisa, rumus Pythagoras Elimnya. masih bisa. Masih Oh, bisa iya. elimnya, cuman apakah didapatkan semuanya Ini nih. sama tim Strangers dan ini Singer gini. kita akan melihat ya New Era. Ci, gimana New Ci? Era. Ini gue nggak tahu sih, kayaknya dia bakal berusaha untuk nabrak ke satu rumah, ke rumah Bata. Rumah Bata lah yang dipilih terlebih dahulu. Ada Urgy di bagian second floor-nya. New Era akan nge-screening, FBI open the door. Tapi belum menemukan target yang diinginkan. Sementara Bigetron berhasil untuk meratakan satu tim secara utuh. Tapi kita tidak melihat bagaimana prosesnya. Yang kita pantau adalah bagaimana dari New Era untuk bisa meritik rumah tersebut. Tapi what happened? Ada satu bakaran molotov yang membuat New Era begitu low, bahkan tidak bisa berbuat banyak. Strangers, Urgy masih bertahan di tempat tersebut. Bahkan Strangers punya 2 tugas yang berbeda. Yang satu harus ngejagain New Era, yang satu harus ngejagain Todak. Wow, ini sih split position membuat bebannya semakin terasa berat lagi buat Strangers. 4 melawan 2, apa yang bisa dilakukan oleh Strangers dibuat tidak berkutik mereka oleh tim Todak. Dan bahkan Todak pun juga nampaknya terkena damage yang begitu sakit. Udah mulai low juga untuk HP barnya mereka semua. Dan akan coba berbalaskan kembali tembakan demi tembakan dari Strangers, dari Todak dan juga dari lawannya mereka. Dan bahkan Vowin sudah mulai semakin lebih aktif lagi untuk mendapatkan sebuah knockdown untuk tim Viking yang masih ada, yang masih tersisa untuk 7 tim teratas. Ya, dan juga sejauh ini dari STE masih bertahan dengan 2 pemainnya. Todak sudah mulai terculik, satu oleh Sam9. Ini numpuk sih semuanya di arah rumah ini. Voin enak. Voin ini jadi satpam zona. Emang bener sih, otak potnya tuh gila sih. Dia tahu tempat yang paling enak untuk di circle berikutnya. That's why dia ngambil rumah yang paling ujung untuk jalur evakuasi. Tapi here we go, Bigetron versus Sam9. Pertemuan antar mantan kembali terjadi di sini. Tapi Viren dengan shotgun gaming body yang melihat menuju ke arah satu pemain. Bigetron di jump shoot ke arah bagian depan. Siapa yang menang? Ternyata masih Fedrales yang memenangkan fight-nya. Dan Fedrales menyelamatkan nyawa Bigetron. Wow, masih bisa dengan nyawa yang begitu sedikit yang dimiliki oleh seorang Federales menyelamatkan posisi untuk tim Bigetron. Revive apakah mungkin dilakukan? Mungkin bisa karena Meow mengganggu pergerakan rotasi yang dari awal diinginkan dilakukan oleh tim Todak. 2 playernya down, 2 player yang mengincar bagian kempon ini membuat dari Bigetron bisa melakukan instingnya untuk merevive. Kalau semuanya bangkit masih bisa aktif dengan 3 player yang membuat Bigetron masih bisa berbuat banyak lagi untuk di stage yang selanjutnya, Cijel. Iya, dan 3 tim Indonesia masih bertahan. Sementara dari Meow terus mencuri pemain-pemain yang ada di luar sana. Lagi-lagi ini Mela style. Semakin 69 udah top 16 by the way ya. Oh, udah aman ya 69. Aman. Oke, 69 udah aman. New Era udah pulang secara seutuhnya, berarti emang 69 bakal lolos. Apalagi kalau dia bisa dapetin chicken dinner untuk di game ini, itu bakal confirm 100% lolos mereka. Tapi angka 61 masih ada di tangan MEC. MEC. Tetap sulit sih untuk bisa dikejar Strangers yang hanya sisa 1 pemain. Meow. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Meow, last man standing saat ini, yang akan dikejar oleh 2 pemain dari Vikings. Mau nge-trade yang kedua nggak mampu karena Cornty masih selamat dan Cornty langsung melakukan penyelamatan kepada kawannya. Berarti MEC bisa bernafas dengan lega ya untuk saat ini di posisi yang cukup membuat deg-degan untuk kita semua. Tapi Bigetron masih dengan 3 anggota yang kita mention di awal bisa di-revive juga dan 5 poin eliminasi total sudah didapatkan. Tapi hook 69 tiba-tiba granatnya berhasil bisa menjatuhkan kembali yang kedua kalinya untuk seorang Boxy. Serangan dari bagian belakang ternyata membuat Bigetron harus mencoba kembali membangkitkan lagi seorang Boxy dan revive nampaknya masih bisa dilakukan. Lagi-lagi ada balasan juga untuk seorang Federales untuk bisa memberikan counternya lagi. Menggunakan M4 kali ini Federales mendapatkan sebuah headshot untuk seorang Hook 2K. Nah ini baru BTR yang kemarin, ini baru main gitu loh. Baru kelihatan banget gameplaynya, baru bisa fight demi fight mereka menangkan juga. Sementara dari Vikings hanya dengan 2 pemain saja, apa yang bisa mereka lakukan? Harus menunggu bakaran yang reda terlebih dahulu.
Tapi di sisi yang lain, 6-9 pun sudah kehilangan 2 pemainnya. Krypton down, masih bisa diselamatkan. Tapi agak sulit untuk bisa menyelamatkan seorang Krypton. 2 pemain dari Bigetron sudah mulai memasak granat. Siap dilontarkan dan Federales lewat celah kecil. Enak banget tempatnya. Bisa menculik kembali 1 pemain dari Vikings. Vikings gue rasa bakal sulit untuk bisa survive lebih lama lagi. Tapi Federales ini dia wujud nyata MVP dari PMCL yang sudah mulai mengamuk. Dan top 3 tadi semuanya dari tim Indonesia dan top 2-nya sekarang dua-duanya dari rival baru juga dari Bigetron dan juga Voindon KID 3 melawan 2. Dan nades yang masih mereka simpan sampai akhir coba untuk bisa mereka keluarkan saat ini. Dan granatnya masih miss untuk prediction seorang Federales untuk mendapatkan posisi seorang Rezak. Tapi Snape granatnya tepat di bagian belakang posisi seorang Potato dan untungnya masih bisa dihindari untuk damage tapi berani sekali. Semuanya maju, semuanya ngebuka jalan. BK pun juga datang juga dan Potatonya down. Tinggal satu terakhir dan akhirnya chicken dinner didapatkan oleh Bigetron. Bigetron Esports akhirnya bangkit setelah 5 game tidak melakukan banyak hal dan inilah dia